Materi yang akan dibahas, karakteristik geografis dan interaksi dengan bangsa asing. English 2014 membagi kapal atau perahu yang terdapat pada relief Candi Borobudur dalam gambar berikut menjadi dua kategori, yaitu kapal atau perahu Indonesia dan kapal atau perahu jenis lainnya. Kapal atau perahu Indonesia terdiri atas 5 kapal bercadik dan 2 perahu kecil yang bersosialisasi dengan kapal bercadik. Sementara, kapal atau perahu jenis lainnya terdiri atas perahu sungai, 2 kapal dari Asia Selatan ataupun Jazirah Arab, dan sebuah kapal yang belum teridentifikasi dengan pasti. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah terjadi interaksi antara bangsa Nusantara dengan bangsa lain. Berikut dijelaskan bangsa asing dengan Nusantara. 1. Bagaimana perdagangan bangsa Nusantara pada awal Masehi? Nusantara sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Sebagian hayati diantaranya dikenal sebagai rempah. Pada masa kejayaan rempah-rempah, harganya sangatlah mahal, bahkan jauh lebih mahal dari emas. Rempah bukan hanya sekedar komoditas, tetapi menjadi gaya hidup dan penentu nilai dalam peradaban global. Banyak pedagang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan komoditas tersebut. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, nenek moyang kita telah menjalin hubungan antar pulau, antar suku, dan antar bangsa, dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membantu asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Sejak awal Masehi, jalur rempah telah menghubungkan India dan Tiongkok. Tercatat sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tiongkok pada abad kedua Masehi. Kapal-kapal Nusantara digunakan para biarawan dari Tiongkok untuk pergi belajar agama Buddha di Swarnativa atau Sriwijaya dan di India. Kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram Hindu, Singhasari, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tiongkok, Asia Selatan, Asia Barat hingga ke Afrika Timur. Seorang astronom Yunani bernama Claudius Ptolemeus yang tinggal di Alexandria, Mesir pada abad ke-1 Masehi membuktikan awal adanya peran Nusantara dalam percaturan dagang di Samudra Hindia yang ditulis dalam Geografi peta kuno di mana di dalamnya tercantum nama sebuah kota bernama Barus yang nampaknya merupakan kota pelabuhan kuno yang amat penting di Sumatera dan dunia. Nama metropolitan kuno ini mengingatkan kita pada sebuah komoditas aromatik rempah yang kala itu amat berharga dan senantiasa diburu oleh bangsa-bangsa mancanegara seperti Yunani, Romawi, Mesir, Arab, Tiongkok, dan Hindustan, yaitu kapur barus. 2. Bagaimana perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Perkembangan sejarah perdagangan dunia dimulai dengan adanya jalur darat yang lebih dikenal dengan jalur sutra atau The Silk Road. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Pada awal Masehi mulai berkembang jalur baru yaitu jalur laut atau biasa disebut sebagai jalur rempah. Berikut beberapa faktor yang mengakibatkan para pedagang memindahkan jalur perdagangannya yang semula menggunakan jalur sutra kemudian berganti menggunakan jalur laut atau jalur rempah. A. Faktor keamanan yang tidak menjamin keselamatan para pedagang dari perampok yang menghadang mereka di tengah perjalanan. B. Faktor waktu tempuh yang lama akibatnya kontur jalan darat yang mendorong mereka untuk menuruni lembah, mendaki bukit, dan memasuki hutan. C. Faktor besarnya biaya untuk menempuh perjalanan yang sangat lama jika melalui jalur darat. Penggunaan jalur laut atau jalur rempah mendorong berbagai perubahan dalam beberapa aspek agama turut mengalami perubahan. Perubahan jalur tersebut membuka akses agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. 3. Bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha menimbulkan proses akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antar unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Berikut beberapa contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara. A. Seni rupa atau lukis. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia turut berpengaruh terhadap perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir.
Hal ini dapat dilihat melalui relief atau seni ukir pada dinding Candi Borobudur. B. Seni bangunan atau candi. Pada umumnya, bentuk candi di India berupa stupa, sedangkan candi Indonesia terdapat tangga untuk menuju puncak candi. Hal tersebut memiliki filosofi bahwa candi merupakan tempat suci, tempat pemujaan, dan tempat tinggal para dewa, sehingga harus ditempatkan pada kedudukan yang tinggi. Selain itu, hal tersebut menunjukkan unsur budaya Indonesia berupa punden berundak dari masa megalitikum yang dipadukan dengan bentuk candi seperti di India yang berupa stupa. C. Kesusastraan. Kesusastraan atau sastra merupakan karya tulisan indah atau bella letters yang mencatatkan sesuatu dalam bentuk bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, diperpanjang, ataupun dipendekkan, diputarbalikkan, dan dijadikan ganjil atau cara pengubahan estetis lainnya melalui alat bahasa. Kesusastraan merupakan salah satu wujud pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia pada perkembangannya. Budaya tulisan melahirkan berbagai karya sastra berupa kitab sebagai buah karya para pujaga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan mengenai suatu peristiwa dan tidak jarang pula di dalamnya disisipkan sebuah mitos. D. Bahasa dan tulisan. Kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar ke Indonesia turut berpengaruh pada aspek bahasa dan tulisan. Budaya tulis tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa berasal dari India. Pada perkembangannya, aksara Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. E. Sistem pemerintahan. Wujud pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tercermin pula pada sistem pemerintah. Pengaruh kebudayaan tersebut mengubah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang semula bercorak kesukuan dan kerakyatan, kemudian berganti menjadi monarki dengan hierarki atau tingkatan yang jelas.